Hai, jumpa lagi dalam pembelajaran IPA kelas 9. Hari ini kita akan belajar IPA. Disimak ya materinya. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing agar pembelajaran hari ini lebih bermakna dan bermanfaat di kemudian hari. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, hari ini kita akan membahas alat ukur. Kemarin sudah Ibu jabarkan pada pertemuan kemarin, itu hanya sepintas. Hari ini Ibu lebih jelaskan lebih detail lagi, yaitu alat ukur. Di sini alat ukur panjang adalah yang pertama adalah penggaris ya. Penggaris di sini untuk mengukur benda-benda yang tidak terlalu panjang, misalnya buku, meja, dan kain. Nah, di sini biasanya mengukur panjang buku, kamu bisa menaruh penggarisnya di sini ya. Kemudian bisa juga menaruh penggarisnya di sini. Nah, ketika menaruh penggaris itu, nah biasanya di penggaris itu ada jeda di sini, baru di sini 0, ya kan? Nah, kamu harus mengukurnya dari sini. Kalau buku nanti, jangan dari ujung penggaris ini. Salah ya. Kemudian yang kedua adalah roll meter. Roll meter ini biasa digunakan oleh para tukang. Ya, begini ya, ditarik ujungnya sini ada. Nah, ini untuk mengukur jarak yang agak jauh, misalnya lebar jalan, panjang halaman, dan jarak lompatan. Lompatan di sini adalah berkaitan dengan atlet lari. Nah, setelah lari ya, atletik, maka biasanya ada panitia untuk mengukur jarak lompatan menggunakan roll meter ini. Dia digulung begini, panjang seperti Matlin ya ujungnya. Di Matlin sini ada. Nah, itu ya untuk roll meter tadi. Berikutnya jangka sorong. Nah, jangka sorong di sini untuk mengukur benda yang panjang maksimumnya 10 cm, yaitu mengukur panjang atau diameter dalam pipa atau cincin. Memiliki ketelitian mencapai 0,1 mm. Nah, cara membacanya ada skala utama yang berimpit dengan satu tanda nonius, garis nonius berimpit tegak dengan satu tanda garis skala utama adalah garis kelima. Jadi bacaan jangka sorong di sini adalah ini 2,1 kali 5. Nah, ini kita bisa lihat ke contoh soal berikut nantinya. Nah, ini untuk mikrometer sekrup. Jadi untuk mikrometer sekrup ini fungsinya untuk mengukur benda dengan panjang maksimum 2,5 cm. Misalnya itu ketebalan plat tipis, tebal kertas, kertas itu sangat tipis. Jadi kalau yang tipis-tipis yang bisa, karena maksimum hanya 2,5 cm. Tapi kalau mikrometer sekrup tadi ini sampai 10 cm, jadi sangat panjang ya. Biasanya mengukur benda-benda yang hanya 10 cm tadi. Kemudian di sini ada yang namanya skala utama. Jadi skala utamanya itu yang ini. Ini terlihat 4, ini 4,5, berarti 4,5 mm. Nah, kamu lihat garis yang tegak lurus di sini. Nah, garis yang tegak lurus di sini nih. Nah, ini kan 15, ini 20. Berarti yang naik ke sini 21, 22. Berarti 0 ditambah 0,22. 0,22 mm. Otomatis apa? Kamu tinggal sejajarkan koma dengan koma. Jadi 4,72 mm. Selesai ya. Oke, kita lanjut ke berikutnya. Ini berbagai alat ukur neraca atau timbangan. Yang ini adalah neraca Ohaus, biasanya digunakan di laboratorium untuk mengukur bahan kimia ya, berupa serbuk biasanya. Kalau ini dacing, ini orang zaman dulu, ini pada penjual karet, kata Ibu kemarin kan, penjual getah karet ya. Ini untuk orang jual emas
Ya, dulu pakai ini karena neraca sama lengan atau 2 lengan. Sekarang sudah pakai neraca digital tapi ukurannya lebih kecil. Ini juga sama. Ini digunakan di lab sebenarnya, mengukur serbuk-serbuk bahan kimia. Ya. Ini di pasar digunakan untuk mengukur menimbang ikan, ya. Menimbang bawang, ya. Ini digunakan di pasar dalam kehidupan sehari-hari. Ikan, beras, bawang. Nah, ini neraca langka, ini termasuk neraca yang saat tempo dulu. Itu ya. Kita lanjut. Untuk membaca mikrometer sekrup, jadi di sini ini sebenarnya bukan 7, tetapi 6,5 ya. 6,5 di sini. Jadi ini 6,5. Jadi kalau ibu tuliskan cara menjawabnya nanti begini, jawab kalau ada soal ya, 6,5 mm ya. 6,5 mm nih. Nah, ditambah yang tegak lurus ini kata ibu. Nah, ini di angka 30 berarti ditambah 0,30. Kenapa Bu 0,30? Karena ketelitiannya dari mikrometer sekrup. Otomatis kita turunkan ke bawah, sejajarkan komanya, otomatis 6,80 mm. Berarti jawabannya 6,80 mm. Ini juga 6,80 mm. Gitu ya. Oke. Sekarang ibu mau kamu menjawab soal ini. Jadi berapa kan nilai perhitungan ini? Kamu harus menjawabnya. Ini tadi 6,5 ya. Berarti 6,5 ditambah berapa? Sekarang ibu hanya membantu skala utamanya. Ini skala utama. Berarti 6,5 mm ditambah yang tegak lurus. Di sini 30, 31, 32, 33, 34. Berarti 0,34. Kalau di sini bacaannya 34, berarti kamu harus nulisnya 0,34. Tapi kalau di sini bacanya 40, berarti 0,40 ditulisnya ya di sini. Tergantung nilai yang di sini. Berarti kita turunkan ke bawah. 6,5 tambah 0,34 berarti 6,84 mm. Selesai. Gitu ya. Kemudian lanjut. Nah, ini untuk contoh pengukuran jangka sorong. Jadi di sini ada skala utamanya yang di atas ini. Nah, ini skala nonius. Sekarang perhatikan garis yang tegak lurus. Nah, di sini kan 4. Nah, ini 1, ini 2, ini 3 ya. Berarti berarti ini 1, 2, 3. Ini sampai sini kan, baru ketemu si 0 ini. Berarti kamu menulisnya 4,3 skala utamanya. Ditambah yang tegak lurus ini kan tidak tegak lurus, tidak berhimpit, ternyata di sini yang berhimpit. Nah, ini berhimpit, otomatis ini 5, berarti 5 kali 0,01. Berarti 4,3 ditambah 0,05. Kamu sejajarkan komanya. Nah, ketika kamu sejajarkan, otomatis ketemulah 4,35 cm. Selesai. Kalau jangka sorong satuannya cm. Kalau mikrometer sekrup satuannya milimeter. Nah, sekarang pada jangka sorong, perhatikan. Jadi jawab caranya begini. Ya. Ini 2, 1, 2, 3, 4. 5, 2,5, ya kan? Ini 2,5. Berarti 2,6, 2,7. Baru ketemu 0 ini. Berarti skala utamanya 2,7 ditambah yang berhimpit. Ini tidak berhimpit. Ini ternyata berhimpit nih. Nih. Ya. Berarti ini 5
Di sini 6, 7, 8, 9, 10. Berarti 6. Berarti 6 dikali 0,01. Berarti 2,7 ditambah 0,06. Sejajarkan kata ibu, coret-coret di kertas lain boleh. Berarti 6, 7, 2. Otomatis hasilnya 2,76 cm. Selesai ya. Semoga bisa ya naknya. Kita lanjut ke berikutnya. Oke, untuk cara perhitungan pada neraca dacing atau duduk. Nah, ini kan sering kita temui nih berat yang kita ukur ya. Nah, ini ada 500 gram, ada 1 kilo, ada 200 gram. Berapakah perhitungan si X ini? Nah, berarti kalau untuk seperti ini, dia mintanya dalam kilogram. Berarti kalau dalam kilogram, 500 gram ini berapa kilogram? Nah, kita sudah mengenal namanya konversi ya. Ada kilogram, hektogram, dekagram, gram, desigram, sentigram, dan miligram. Ya kan? Nah, ini. Nah, dari gram ke kilogram berarti dia naik. Kalau naik 1, 2, 3, setiap naik ini 10. Kalau naik berarti dibagi 10. Berarti kalau 3 kali naik berarti dibagi 1000. Otomatis 500 dibagi 1000. Berapa hasilnya? Coret, coret. Berarti 5 per 10. Berarti 0,5. Ya, kilogram. Nah, ini sudah menjadi kilogram. Sekarang yang 200 gram berapa kilogram? Otomatis 200 dibagi 1000. Sama caranya, coret, coret. Berarti 2 per 10 sama dengan 0,2 kilogram. Nah, tinggal kamu jumlahkan. Si kilogram ini sudah dalam bentuk kilogram. Otomatis 0,5 tambah 1 tambah 0,2. Jadi hasilnya 1,7 kg. Sudah selesai. Oke, kita lanjut ke berikutnya. Nah, ini untuk cara perhitungan neraca Ohaus. Jadi, neraca Ohaus tadi untuk mengukur benda-benda yang ada di lab itu serbuk ya, kimia. Jadi, dimulai dulu dari yang paling besar dulu, 300. Terus ditambah 70. Ditambah ini kan 70. Ini yang pertama dulu ditulis. Ini yang kedua. Baru ini yang ketiga. Yang ini 5, ini sini ya, 5,5 pokoknya. Berarti ini 5,5. Udah ditambahkan 5, 5, 7, turunkan 3. Komanya di sini. Berarti hasilnya 375,5 gram. Ya. Sekarang coba untuk soal neraca Ohaus yang ibu kasih ini, yang kamu suruh jawab, ibu suruh jawab begini. Berarti sama dengan 200 ditambah 20 ditambah 1. Ini masih dalam gram. Otomatis 221 gram. Atau kalau mau coret dulu, kalau nggak yakin turunin ke bawah, boleh, ibu nggak masalah, nggak mesti harus cepat-cepat, yang penting benar. Nah, ini ada yang nanti kalau ada yang tanya bisa grup WA ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Oke, sekian dulu pembelajaran dari ibu. Salah hilang mohon maaf. Nanti akan ada tugas dari ibu yang akan ibu bagikan melalui Google Classroom seperti biasanya. Oke, ibu tak bosan-bosan mengingatkan kalian untuk tetap menjaga protokol kesehatan. Kalau tidak penting, tidak perlu keluar rumah, jaga sistem imun dan selalu sehat, dan kerjakan tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu di rumah kalian. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya ya.